Berapa banyak yang Anda ketahui tentang peradaban Atlantis? Seperti apakah peradaban cahaya Atlantis di planet ini kala itu? Mitos tentang benua Atlantis tidak pernah surut dibahas oleh masyarakat dari masa ke masa. Atlantis sendiri adalah kota legendaris yang digambarkan dalam karya filsuf Yunani Plato sekitar 429 hingga 347 sebelum Masehi. Kisah Atlantis pertama kali muncul dalam buku Timaeus dan Critias yang terbit pada 347 sebelum Masehi. Buku-buku itu dibuat oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Plato. Timaeus dan Critias adalah sebuah buku yang ditulis dalam rupa dialog yang terjadi antara Timaeus, Critias, Hermokrates, dan Sokrates. Dalam buku itu, kisah Atlantis diceritakan oleh Critias yang mendengar kisah itu dari kakeknya yang juga bernama Critias. Sedangkan Critias sang kakek mendengarnya dari Solon, dan Solon mendengarnya dari para pendeta Mesir. Timaeus hanya sedikit menyinggung soal Atlantis, sedangkan Critias lebih banyak mendeskripsikan Atlantis. Peradaban Atlantis adalah peradaban keempat di muka bumi dalam catatan suku bangsa Maya, juga dikenal sebagai peradaban cahaya. Menurut legenda, ada benua kuno dengan tingkat perkembangan peradaban yang tinggi. Gambaran paling awal tentang Atlantis ada dalam dua dialog Plato, Timaeus dan Critias yang ditulis pada tahun 360 sebelum Masehi, berisi referensi pertama Atlantis yang mengatakan bahwa benua itu hancur oleh banjir prasejarah pada 10.000 sebelum Masehi. Menurut ramalan kalender Maya, ada 5 siklus kehancuran dan kelahiran kembali di dunia tempat hidup manusia, dan peradaban keempat manusia yakni peradaban Atlantis akan hancur oleh banjir maha dahsyat. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa 9.000 tahun sebelum waktu Solon, di seberang pilar-pilar Hercules atau Selat Gibraltar, ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Di seberang pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudra. Itulah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena. Namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam tenggelam di dasar laut. Menurut legenda, dewa laut Poseidon menciptakan kerajaan Atlantis. Di sebuah pulau kecil, ada seorang gadis yatim piatu bernama Cleito. Poseidon menikahi gadis itu dan melahirkan 5 anak kembar. Poseidon kemudian membagi pulau itu menjadi 10 distrik dan menyerahkan kepada 10 putranya untuk memerintah. Poseidon mengangkat putra sulung sebagai penguasa tertinggi. Karena putra sulungnya ini bernama Atlas, negeri itu pun disebut kerajaan Atlantis. Peradaban Atlantis sangat berkembang maju. Pembagian kelas sosial juga sangat jelas. Populasi sekitar 12 juta jiwa. Pembagian kerja di bidang pertanian sangat teliti. Dapat memanen 2 kali setahun pada iklim yang sesuai. Ada sistem tulisan yang sistematis, mulai menggunakan paduan logam mulia. Perdagangan laut sangat makmur. Legenda mengatakan bahwa Atlantis memiliki sejumlah besar bangunan untuk umum, seperti misalnya kuil Poseidon, amfiteater, arena, pemandian umum, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, organisasi militer sangat ketat, dibagi menjadi 90.000 wilayah militer. Setiap wilayah dipimpin seorang komandan yang bertanggung jawab untuk memobilisasi prajurit, kuda dan kereta perang serta semua perlengkapan yang diperlukan. Bangunan Atlantis berbentuk lingkaran konsentris. Seiring dengan pendalaman pusat secara bertahap, pembatasan identitas secara bertahap menjadi lebih ketat. Lingkaran dalam cincin adalah kuil dan reservasi yang paling penting. Keindahan arsitektur perkotaan membuat orang merasakan nuansa musik. Kubah berlapis emas, di mana karena perbedaan angin dan suhu sehingga akan menggemakan suara yang harmonis. Bagi Atlantis, 3 adalah salah satu karakter penting. Kompleks bangunan terdiri dari 3 gugus bangunan serupa dan 3 piramida membentuk gugus menara. Setiap jalan di kota disebarkan secara diagonal, dari satu sudut pantai ke sudut lainnya, dan banyak koridor bawah tanah yang kompleks di bawah tanah. Berikut adalah sejumlah hipotesis terkait Atlantis. Teori mata Sahara atau struktur Richard.
Di sebuah tempat di Gurun Sahara di Afrika, ditemukan situs yang sangat mirip dengan gambaran Atlantis ribuan tahun yang lalu. Tempat yang dimaksud ini adalah struktur Richard, juga dikenal sebagai Mata Sahara, terletak di kota kecil Waden di barat laut Mauritania. Strukturnya yang melingkar aneh ini diduga oleh hantaman asteroid, tetapi saat ini tidak ada bukti yang kredibel untuk membuktikan dugaan ini. Para ilmuwan menduga hal itu adalah fenomena alam, tetapi pembentukannya masih menjadi misteri. Dari citra Google Maps, menunjukkan diameter lingkar luar struktur Richard adalah 23,5 km. Dalam catatan Plato, kota Atlantis digambarkan dalam jarak pandang 127 stadia. Satu stadia kurang lebih 185 meter, atau setara dengan 23,49 km menurut standar ukuran saat ini. Karakteristik tanah Atlantis dalam buku Critias Plato digambarkan seperti kutipan bahwa Poseidon lalu memecahkan tanah di sekitar bukit tempat tinggal Kleito sehingga bukit itu terpisah dari dataran lain. Bukit itu sekarang dikelilingi oleh laut yang berbentuk lingkaran. Poseidon membuat dua bagian daratan seperti ini sehingga jumlahnya menjadi dua daratan yang dikelilingi tiga wilayah perairan. Masing-masing daratan memiliki keliling lingkaran yang berjarak sama dari tengah pulau tersebut. Jadi tidak ada satu orang dan satu kapal pun yang dapat mencapai pulau itu. Jika diamati dari udara melalui satelit, struktur Richard sangat mirip dengan deskripsi dalam buku Plato. Selain itu, deskripsi Plato tentang pegunungan di utara kota dan dataran persegi panjang di selatan tampak cocok dengan topografi Gurun Sahara. Teori Siprus. Menurut penjelajah Amerika Robert Sarmers yang mengklaim sebagai ahli dalam mitologi dan studi kuno, Atlantis memang ada seperti yang disebutkan dalam bukunya Discovery of Atlantis. Sarmers menggunakan deskripsi Plato sebagai dasar utama penelitiannya. Dia mengatakan bahwa Plato memberikan petunjuk spesifik tentang Atlantis. 45 petunjuk di antaranya menunjukkan Atlantis terletak di perairan selatan Siprus dan mengatakan bahwa bentuk lahan kuno Siprus yang ditunjukkan dalam peta oceanografi cocok dengan deskripsi Plato. Sarmers bahkan mengatakan bahwa ia menemukan banyak tempat yang disebutkan Plato, termasuk dataran persegi 4 dengan kota Atlantis di tengahnya. Pusat teorinya adalah bahwa bencana banjir pernah terjadi di cekungan Mediterania pada zaman kuno yang menghubungkan Mediterania ke Atlantik di Selat Gibraltar saat ini. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Plato bahwa banjir besar melahap seisi Atlantis dan cocok dengan teori tentang banjir besar ketika itu. Teori Kreta. Sementara menurut teori lainnya Atlantis ada di Kreta, sebuah pulau terbesar di wilayah Yunani. Karena arkeolog Inggris Sir Arthur Evans menemukan reruntuhan skala besar di Pulau Kreta sebelum Perang Dunia II, ditambah dengan ditemukannya kawah gunung berapi di Pulau Bundar Kecil Thera, juga dikenal sebagai Santorini, pulau gunung berapi di Laut Aegea Yunani yang sekarang menjadi laut pedalaman dan sebelumnya merupakan bukti sebuah pulau kecil. Oleh karena itu, ada yang menduga bahwa Pulau Thera adalah asal mula legenda Atlantis karena menurut penelitian sekitar abad ke-15 sebelum Masehi atau 900 tahun silam di era Plato, terjadi letusan besar di Gunung Santorini. Letusan gunung berapi tersebut menyebabkan kehancuran kota peradaban yang dibangun di atas kawah dan juga memicu tsunami. Letusan gunung berapi ini juga sekaligus mengakibatkan pukulan telak pada peradaban Minoa yang awalnya bertumpu pada perdagangan dan runtuh sejak itu. Mereka yang mendukung teori ini mengatakan bahwa Plato atau adik sepupunya Critias atau Soron yang pertama kali mendengar cerita itu salah memasukkan angka sehingga angkanya dilebih-lebihkan lebih dari 10 kali dari yang seharusnya 900 tahun menjadi 9.000 tahun, dari yang ukurannya 40.000 mil persegi menjadi 400.000 mil persegi, sehingga menjadi legenda seperti ini. Teori Kutub Selatan. Mereka yang mendukung teori ini diwakili oleh arkeolog dan penulis Graham Hancock. Teori ini mengatakan bahwa Atlantis mungkin berada di semenanjung Antartika dan mengutip teori pergeseran lempeng bumi untuk menjelaskan kehancuran Atlantis.
Teori ini mengatakan bahwa Atlantis tidak hanya mengalami bencana gunung berapi dan bencana lainnya, tetapi juga disertai dengan bencana lain berupa suhu ekstrim dingin, menyebabkan orang-orang Atlantis meninggalkan kampung halaman mereka, dan segera setelah itu semenanjung Antartika pun diselimuti lapisan es yang tebal-tebal. Teori Gibraltar. Menurut Colina Girard, profesor geografi di Universitas Provence, Atlantis yang dijelaskan dalam buku Plato terletak di Selat Gibraltar saat ini. Colina meneliti sejarah imigrasi manusia dari Eropa ke Afrika Utara 19.000 tahun yang lalu dan menduga bahwa selama periode Atlantis, Selat Gibraltar memiliki daratan yang lebih tinggi dari atas permukaan laut, dan benua Atlantis berada di antara Andalusia Spanyol dan Maroko Afrika Utara sekarang. Teori Irlandia. Buku Atlantis from a Geographer's Perspective, Mapping the Pereland yang diterbitkan tahun 2004 oleh ahli geografi Swedia, Olof Erlingsson mengatakan bahwa Pulau Irlandia adalah benua Atlantis. Pandangan utamanya bersumber dari negara pulau yang digambarkan oleh Plato sangat mirip dengan Pulau Irlandia, baik dari ukuran maupun topografinya. Selain itu, keduanya memiliki budaya makam megalitik. Legenda tenggelamnya Atlantis mungkin berasal dari 6100 sebelum Masehi, ketika akhir zaman es menyebabkan permukaan laut naik dan menggenangi banyak pulau pesisir. Representasi yang memang sudah keliru dalam jangka panjang membuat legenda tenggelamnya pulau itu semakin dilebih-lebihkan sebagai bencana pemusnahan. Teori Kedis, kota di selatan Spanyol. Ada ahli yang mengatakan bahwa Atlantis terletak di dekat Kedis Spanyol. Pada tahun 2011, penemuan arkeologi di Tanah Rawa Taman Nasional Donana di utara Kedis Spanyol oleh Profesor Richard Front dari Universitas Harvard mengatakan bahwa tempat ini adalah Atlantis yang hancur disapu tsunami. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah percaya Atlantis itu nyata atau hanya karangan belaka? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.